Ya, selamat siang semuanya. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Ya, hari ini saya akan membagi sedikit tentang dari Vexanium di Q2 ya. Mungkin dari sini ada beberapa yang mungkin setengah dari hadirin ini semua adalah user Vex, tapi setengahnya mungkin bukan user Vex, mungkin nanti perlu dipelajarin lagi apa itu Vexanium ya. Tapi saya di sini nggak jelasin sih mengenai Vexanium. Jadi lebih kepada peluang blockchain dan cryptocurrency di era pandemi ya, dan juga update dari Vexanium. Jadi bahasan saya hanya ada dua di sini. Jadi di sini juga pembahasan di sini juga banyak merupakan dari saya pribadi ya, jadi tidak mewakili dari Vexanium sendiri. Jadi ini yang akan kita bahas dalam kurang lebih 20 menit ke depan. Jadi bagi yang belum mengetahui tentang background saya juga saya akan jelasin sedikit ya. Jadi saya kebetulan juga sudah lama ya di dunia entrepreneur ya, udah hampir 15 tahun. Jadi dulu background saya tuh dari internet marketer, digital marketing, sampai ya memiliki beberapa perusahaan ya, digital agency dan lain-lain. Jadi saya dulu backgroundnya 5-8 tahun yang lalu tuh banyak ngurusin campaign brand-brand besar ya, dari brand besar hingga ya macam-macam lah. Jadi lalu terjun ke dunia e-commerce. Jadi kebetulan di tahun 2010-2011 itu mulai bareng dengan teman-teman ya, ada Pak William yang mungkin tahu semua nama-nama ini. Jadi itu berangkat dari bagaimana sebenarnya Indonesia ini butuh sebuah platform. Ya, jadi pada waktu itu ya kita tahu kan Indonesia itu tidak punya infrastruktur dalam hal internet kayak seperti Google ya. Jadi email juga nggak ada. Jadi memang pada waktu itu banyak anak-anak muda mulai starting startup ya. Jadi ada e-commerce itu grow dari tahun 2010. Jadi hingga saat ini itu Indonesia memiliki company-company yang besar di dalam bidang e-commerce ya, kurang lebih seperti itu. Jadi background saya seperti itu, lalu di akhirnya mulai masuk ke bisnis cryptocurrency dan blockchain ini ya. Jadi ini pembahasan ini saya akan mulai dari pembahasan mengenai COVID-19 ya, karena ini sangat krusial ya pada saat ini. Ya ini kalau kita lihat nih sekarang ini dari pembahasan dari Business Insider ya. Ini kalau lockdown itu terjadi ya memang ada beberapa bisnis yang cash flow-nya itu hanya bertahan cuma 2 minggu ya. Jadi ini hasil dari bisnis. Jadi kalau beberapa bisnis itu hanya bisa bertahan hanya sampai 2 minggu. Ya, tetapi ada beberapa bisnis yang bertahan lebih panjang ya. Kalau Anda lihat di sini yang lebih panjang itu ada di high tech service ya, internet, lalu real estate ini bertahan lebih panjang. Jadi kalau restoran, travel, retail itu hanya 2 minggu cash flow-nya. Ini menurut research ya. Jadi di sini, dan yang kedua juga ini juga kita tahu bahwa ada beberapa industri-industri yang mengalami peningkatan sebenarnya. Tapi peningkatan tidak banyak. Cuma dibandingkan yang lain yang mengalami penurunan, industri-industri ini mengalami sedikit peningkatan ya. Jadi industri yang mengalami peningkatan tuh yang kita tahu sekarang ya kesehatan, ya lalu e-commerce, streaming, nah seperti itu mengalami kesehatan peningkatan, dan lalu bisnis-bisnis yang berhubungan dengan internet, nah itu masih lumayan ya dibandingkan beberapa bisnis offline lainnya. Jadi memang bagi Anda semua yang sekarang terjun di bisnisnya semuanya online, internet ya, ini masih lebih bagus ya dibandingkan yang fullnya di offline. Jadi memang seperti itu ya di era sekarang ini. Dan ini yang saat ini, jadi kita lihat di sini di grafik ini ya, grafik ini transaksi sebelum era COVID-19 ini, transaksi itu 80% itu offline. Jadi sebelumnya memang kita tahu semuanya industri itu semuanya 80% itu offline dan 50% transaksinya masih online. Tapi ada sedikit perubahan ya, perubahan habit yang terjadi setelah era corona ini ya. Jadi setelah era corona ini sebenarnya total industri itu berkurang setengahnya ya. Jadi setengahnya berkurang. Jadi 10% transaksi itu offline tuh hanya ada 10% transaksi ya. Ya kita tahu sekarang kita kalau mau keluar pun juga takut, mau bayar cash juga takut. Dan ini pertumbuhan di online ini ada bertumbuh sekitar 125%.
Jadi ada pertumbuhan sekitar 125% di transaksi online. Ya, tapi sebenarnya size transaksi itu sangat mengecil. Cuman mostly semuanya orang melakukan online. Ini dari sisi report yang ada ya. Jadi seperti ini. Nah ini juga kita bisa lihat ini di sini adalah potensi sektor ekonomi ya. Ini dari grafik dari Coinworks dan di sebelah kanan dari BCG ya. Jadi memang di sini ada beberapa bisnis-bisnis yang diuntungkan dan beberapa bisnis yang bermasalah ya di era COVID-19 ini. Jadi yang kita tahu ada pariwisata, penerbangan, otomotif, rumahan itu kurang baik ya. Jasa keuangan pendidikan itu, dan itu yang diuntungkan itu pertanian, ya e-commerce, data jaringan, ya kesehatan, ya seperti itu. Jadi ini ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Jadi kurang lebih ini yang terjadi. Dan yang kedua ini krisis ini sebenarnya ada shifting dari attitude ya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan yang warna hijau, ya jadi dari source dari BCG mengatakan bahwa selama bertahun-tahun itu setiap krisis itu akan membawa banyak perubahan yang terjadi. Jadi perubahan-perubahan attitude ya. Jadi mungkin ada policy yang berubah, cara bekerja yang juga berubah. Jadi konsumernya juga caranya belanja juga berubah. Jadi sebenarnya banyak hal yang berubah. Ya sekarang mungkin kita baru WFA mungkin baru 3 minggu ya atau hampir 1 bulan. Dan ini juga sudah merubah cara kita untuk bekerja. Ya cara kita untuk meeting semua berubah, online semua. Dulu kan nggak pernah gitu, tapi sekarang kita ya dulu mungkin lebih sedikit, sekarang lebih banyak. Jadi intensitas dari online itu sekarang lebih besar. Jadi sebenarnya ini yang terjadi. Jadi ada perubahan-perubahan dari habit ya yang terjadi. Nah ini karena COVID-nya seperti ini ya, ini saya ada tips sedikit ya. Ini juga tipsnya banyak mungkin di-sharing dari beberapa orang-orang di luar sana ya, beberapa pengusaha-pengusaha yang berhasil ya. Saya juga hanya men-share aja tipsnya. Ini tipsnya di sini adalah ya cash is the king saat ini. Jadi memegang cash itu sangat penting. Dan yang kedua, kita harus belajar mengadaptasi dari hal-hal yang terjadi ya, seperti yang slide sebelumnya. Jadi nanti bakal ada banyak perubahan ya, perubahan dari sisi orang belanja, perubahan dari sisi orang bertransaksi itu banyak berubah ya. Jadi yang terjadi seperti di China itu setelah lockdown ternyata restoran ya orang juga masih takut pergi ke restoran. Kalau Anda bisa lihat di media setelah lockdown, orang-orang yang dulunya memang kebiasaan di rumah ya nanti kebiasaannya ya setelah lockdown berakhir ya mereka juga sama kebiasaannya tetap order online, jadi dibawa makanannya dibawa pulang ke rumah. Jadi itu habit-habit yang mungkin akan terjadi ya. Jadi kita harus juga survive ya dengan ekosistem seperti sekarang. Dan yang keempat itu harus sering invest in time, jadi belajar. Jadi sekarang saatnya waktu tepat untuk belajar. Jadi banyak sekali informasi-informasi dan pelajaran yang mungkin kita bisa bawa membantu diri kita sendiri. Dan yang kelima itu tetap positif ya. Jadi jangan terlalu negatif ya. Kita tahu ini sekarang keadaannya memang kurang baik, tapi kita harus selalu untuk positif. Ya, jadi ini yang terjadi. Tapi di sini selain ini saya akan bahas sedikit mengenai blockchain and cryptocurrency ya. Jadi ini pertama kita akan bahas dari segi Bitcoin ya, BTC ya. Jadi ini kita lihat di sini saya kenapa bahas Bitcoin karena saya ingin di sini kita berusaha untuk netral ya. Jadi dan saya juga percaya dengan Bitcoin ya. Di sini kalau kita lihat dari sebelum transaksi Bitcoin ya, ini dari sebelum COVID-19 sampai yang sekarang terjadi itu memang semua transaksi mengalami penurunan ya. Jadi penurunan dari sisi transaksi merchant. Nah, tapi ada ya. Ada kenaikan dalam hal whales ya, whales holding Bitcoin di atas 1.000 Bitcoin ini mengalami peningkatan. Jadi ini yang terjadi perubahan. Jadi whales itu lebih banyak hold BTC saat ini ya dibandingkan sebelumnya. Ya, seperti itu. Ya, itu. Nah, ini juga kita bisa lihat bahwa ada di sini ada berita ya mengenai DCIP China ya. Jadi mata uang digital Cina ya sekarang. Berita ini mungkin cukup rame ya di detik.com juga tadi ada videonya, ada dibahas juga. Jadi sekarang pembahasan mulai mengarah ke digital currency. Jadi sebenarnya seperti tadi saya katakan bahwa blockchain ini COVID-19 ini membawa tren-tren baru ya. Jadi tren-tren baru mungkin cara orang bertransaksi itu akan mulai berubah. Jadi mungkin orang sekarang sudah takut pakai uang uang cash. Nah itu mungkin ya hal seperti
yang bakal terjadi ke depannya ya. Jadi China sudah mulai testing DCIP ini. Jadi dan ini mungkin akan launching ya. Saya sih sendiri tidak tahu kapan, tapi mungkin dalam waktu dekat. Jadi bagi yang belum tahu mata uang digital perbedaannya sama e-money itu apa ya. Jadi mungkin di sini 50% adalah orang yang sudah tahu tentang blockchain, mungkin ada beberapa yang belum tahu ya, saya kasih tahu sedikit. Jadi kalau e-money itu kan servernya centralized, jadi Anda bisa membuat nilai angka sesuai dengan yang tercetak di server. Tapi kalau dengan menggunakan sisi blockchain kan itu semuanya transparan. Ini perbedaannya ada di situ. Dan ini mulai dipionirin oleh China. Untuk di US juga lagi ramai juga Facebook Libra. Jadi memang harapannya memang kedepannya digital currency ini bisa merubah banyak habit orang dalam hal bertransaksi. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini ada peluang-peluang yang mungkin bisa Anda dapatin dari kripto saat ini ya. Jadi ini simpel aja. Jadi saya gambarkan sedikit. Jadi di sini memang kita kalau kita lihat banyak trader itu masih ya lumayan lah. Kayak saya lihat teman-teman saya trading itu masih lumayan. Tapi memang di sini bintang-bintang ya. Jadi dibutuhkan skill dan belajar yang cukup. Jadi kalau Anda lihat banyak trader yang bagus hidupnya, tapi itu sebenarnya pelajaran-pelajaran mereka yang didapatin itu mereka butuh waktu yang lama untuk mempelajari hal itu. Jadi skill dan belajar yang cukup ya. Jadi karena memang sekarang mostly semua orang online ya, memang online trading masih ada peluang gitu dibandingkan yang offline. Dan yang kedua, Anda bisa melakukan staking juga. Staking itu nanti mungkin Anda bisa tanya di grup Vexanium Telegram ya, Vexanium ID, itu staking gimana. Nah ini juga airdrop juga Anda bisa pelajarin gimana cara Anda bisa mendapatkan free penghasilan ya dengan mengerjakan tax. Jadi sama juga dengan bounty program. Jadi sebenarnya Anda bisa mengerjakan hal ini di rumah. Jadi airdrop, bounty program itu bisa di rumah. Jadi yang kelima itu juga Anda bisa bermain debt game ya. Jadi debt game itu banyak sebenarnya. Anda bisa lihat di debt.com, yaitu ada tuh banyak debt itu Anda bisa mendapatkan penghasilan dengan bermain game. Ya sebenarnya bisa seperti itu. Ya, di situ di debt Vexanium juga ada, Ethereum ada, EOS ada, Tron juga ada. Ya macam-macam. Jadi Anda bisa tidak mesti dari Vexanium saja. Anda bisa dapetin penghasilan di mana aja. Dan yang kedua untuk DeFi ini juga bisa ada sumber penghasilan yang Anda bisa dapatin. Ya. Selanjutnya Anda bisa belajar tentang blockchain teknologi dan trading kripto. Ya. Jadi saat ini memang saat yang tepat untuk belajar. Ya, jadi ketika WFA di rumah Anda harus banyak membaca ya. Jadi membaca dari online ya, gimana tren-tren ya, gimana cara-caranya. Dan terakhir juga Anda bisa menginstal notes ya, belajar menginstal notes blog producer Vexanium. Sebenarnya nggak susah sebenarnya ini. Tapi kalau kita pelajarin mungkin nggak nyampe 1 hari juga bisa. Ya sebenarnya cara-caranya udah ada di internet, tinggal di googling, juga bisa ditanya di grup. Jadi sebenarnya dari situ Anda bisa mendapat penghasilan harian dari reward dari mining ya, dari nodes ya. Jadi pembuatan blog baru itu Anda bisa mendapatkan reward. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini juga blockchain ini sebenarnya bisa menjadi role baru ya. Jadi pada masa pasca pandemi. Jadi setelah pandemi ya blockchain itu bisa membawa sesuatu perubahan ya. Perubahan yang menurut saya cukup baik ya, karena ada beberapa elemen yang cukup bagus dari blockchain. Yang pertama ideologinya netral. Jadi blockchain tidak membawa ideologi tertentu ya. Jadi nggak ada perang ideologi di sini. Dan yang kedua juga agnostik dalam hal aturan. Ya, jadi maksudnya di sini adalah jika Anda terjun di blockchain itu Anda haruslah bawa code itu is law. Jadi aturan-aturan itu ditentukan oleh smart contract. Ya, ini sebenarnya bisa menjadi sebuah peluang yang bagus di masa depan. Ya, dan yang ketiga itu global market itu borderless. Jadi kita dengan masuk di blockchain ini, ya ini kita bisa menjangkau banyak sekali market ya. Jadi nggak hanya di lokal aja tapi bisa internasional. Jadi sebenarnya global marketnya sangat borderless. Dan ini juga ada hal-hal yang menurut saya perlu diimprove ya di blockchain. Jadi memang nggak hal ini memang bagus, tapi ada beberapa hal yang perlu diimprove ya. Jadi yang pertama interoperability ini contoh misalkan perhubungan antara satu blockchain ke blockchain lain. Ini bagaimana dia bisa saling connect. Ini juga perlu ada teknologi yang perlu dikembangkan terus. Kayak misalkan nih, bagaimana smart contract Ethereum bisa berjalan di atas blockchain Vexanium, misalnya. Seperti ini nih. Jadi yang hal-hal seperti ini ya, yang memang perlu dikembangkan. Ya walaupun secara teknologi ini ada yang sudah melakukannya, tapi memang belum terlalu mass. Dan yang kedua soal
tokenization. Ya, tokenization ini juga sebuah yang perlu dikembangkan lagi, ya, seperti ya untuk aset yang offline ataupun NFT, ya, itu untuk yang token-token sebuah kepemilikan, ya, barang-barang unik, ya, itu juga bisa jadi sebuah peluang yang perlu dikembangin, ya. Yang ketiga, adopsi. Nah, ini juga paling penting, ya, karena banyak sekarang orang masih nggak ngerti apa sih itu blockchain, gimana cara digunakannya. Kalau kripto mungkin tahu, ya, Anda beli jual, tapi penggunaan blockchain seperti apa. Jadi adopsi ini penting, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini setelah ini saya akan bahas mengenai Vexanium, ya. Jadi bagi yang belum tahu mungkin bisa search di Google, dibaca, ya. Mungkin ada beberapa banyak artikel, ya, di digitalis.id, blockchain media dan lain-lain, itu Anda bisa baca Vexanium itu apa, ya. Jadi ini Vexanium ini sebenarnya public blockchain protokol, jadi kita launching sudah hampir 1 tahun, ya. Ada 60.000 akun yang dibuat, ya. 60.000 akun yang dibuat. Jadi kita ada membuka 50.000 sampai 100.000 transaksi yang dicatat setiap hari, ya. Jadi memang banyak orang setiap kali main DEP itu kan ada transaksi itu, sekali dia main, sekali transaksi itu ada sekitar 4 sampai 5 yang dicatat di smart contract. Jadi ada saat ini ada 30 desentralized aplikasi, ya, dan 49 juta blok yang sudah diciptakan dalam waktu kurang lebih hampir 1 tahun. Dan nodes ini yang beredar ada 66. Jadi kurang lebih ini update sedikit mengenai Vexanium. Jadi ini ya update apa yang kita lakukan di Q2 sebenarnya lumayan banyak, ya, saat ini. Jadi Q2 ini kita ada beberapa hal yang kita fokuskan. Yang pertama mungkin baru ada kemarin, ya, BP Stimulus Package. Yang kedua kita akan rajin melakukan webinar technical smart contract. Jadi ini sudah jalan bulan ini, ya. Jadi bulan ini kita udah jalan ke beberapa programmer, kita ajarin, ya, gimana caranya membuat smart contract Vexanium, karena memang ya saat ini, ya, ini semua webinarnya sebenarnya free, ya, saat ini, ya. Saat ini masih free. Jadi karena banyak orang yang masih belum tahu gimana sih caranya membuat smart contract di blockchain, ya, karena memang banyak saat ini selama ini masih lebih fokus ke teori, tapi kita sekarang fokus ke praktek. Jadi kita sekarang jika Anda punya tim programmer, ya, bisa ngumpulin 5 sampai 10, ya, kita bisa lakuin Zoom training. Jadi mungkin 1 hingga 3 jam, ya, ini Anda udah bisa lah mendevelop. Jadi sebenarnya bangun smart contract di Vexanium itu tidak susah sebenarnya. Jadi itu hanya perlu dipelajarin 1 hingga 3 jam itu sudah selesai. Ya, jadi ini yang ketiga itu Debt Intensive Program volume 3, ya. Jadi kita tiap 3 bulan sekali memang kita ada program seperti ini. Nah, yang keempat itu untuk Anda developer kita berikan support juga seperti itu. Jadi kita ada dalam waktu dekat ini juga kita ada voting, ya. Untuk workshop proposal kita ada Benfex, ya, kurang lebih ini minimal sekitar 30 juta kalau nggak salah, ya. Jadi nanti ini akan diupdate dari sisi BP, ya. Tanggalnya kita belum tahu, tapi kurang lebih Q2. Ya, jadi nanti ada voting dari blog producer, ya. Jadi nanti tanggalnya nanti bisa ditentukan, ya. Karena Vexanium sendiri ini sebenarnya bukan di running oleh core developer seperti kita, bukan sebenarnya. Jadi saya garis bawahi bahwa Vexanium ini sebenarnya di running oleh semua orang, ya. Ya, terutama jika Anda menjadi BP, itu Anda bisa merunning blockchain Vexanium. Jadi semua yang terjadi itu sebenarnya ditentukan dari hasil dari voting. Jadi setiap Anda menjadi BP, Anda memiliki hak voting untuk menentukan laju dari blockchain Vexanium ke depannya. Jadi sebenarnya bukan ditentuin oleh kita hanya memberikan proposal. Jadi nanti atau Anda memberikan proposal, jadi nanti proposal itu di voting semuanya melalui blockchain. Nah, ini juga RAM kita juga mau diupdate juga. Jadi nanti itu dari vote ini baru proposal. Dan yang ke-9 itu persiapan decentralized finance, ya, loans DeFi, nanti saya akan jelasin. Nah, sekarang kita fokus untuk semakin decentralized, ya. Jadi bagaimana cari banyak BP, ya, meningkatkan developer blockchain seperti itu. Dan yang kedua juga kita lagi coba untuk menyiapkan proposal resource exchange, jadi penyewaan resource dari blockchain Vexanium. Nah, ini masih dalam konteks development, ya. Jadi nanti mungkin kalau sudah ini kita akan share gimana caranya, ya. Jadi ini yang sekarang lagi kita baru jalanin kemarin itu baru umumin sebenarnya. Jadi adalah Vexanium BP, ya. Jadi untuk ini kita membagi 50 juta vote, ya. Jadi kalau Anda
mau jadi blog producer baru sebenarnya saat yang tepat saat ini. Karena kita akan jadi ada 50% cashback vote ya bagi blog producer baru. Jadi contoh Anda memiliki 10 juta vote ya atau 10 juta fax. Itu Anda akan mendapatkan voting senilai 5 juta ya. Jadi kurang lebih 50% dari jumlah voting yang Anda siapin saat ini ketika Anda menjadi blog producer baru ya. Jadi yang ketiga juga ini kabar baik buat para blockchain developer dan media ya. Anda tidak perlu memiliki fax untuk menjadi BP sebenarnya ya. Jadi secara teknikal tuh untuk menjadi BP nggak perlu punya fax sebenarnya. Jadi memang itu cuma install doang ya. Caranya sebenarnya simpel aja sih, banyak di Google juga ada. Jadi ketika Anda menjadi BP ya, ini kalau bagi technical developer ini kita memberikan voting ya. Jadi memberikan vote juga. Jadi Anda bisa mendapatkan reward setiap hari. Jadi cukup menginstal BP lalu Anda mulai mengkampanyekan di website atau blog Anda, yuk vote kita BP Vexanium. Nah itu Anda bisa mendapatkan vote ya. Jadi kurang lebih ini. Jadi ada 3 yang kita siapin. Dari yang pertama blog producer sekarang, yang kedua blog producer baru ini kita fokusin ya. Yang ketiga itu technical developer and media. Kenapa kita butuh technical developer? Karena memang technical developer ini akan mengembangkan blockchain Vexanium jadi lebih baik ya. Jadi dengan banyaknya developer itu yang berkembang ya, ekosistemnya akan semakin besar ya. Karena kita tahu ketika ekosistemnya akan semakin besar ya, semua orang udah mulai memakai, ini akan bagus sekali ya. Jadi memang semakin decentralized ini akan semakin kuat ya. Kayak seperti ya kita tahu chain itu kan ya apa namanya? Jaringan ya. Jadi rantai. Jadi kalau kita saling mata rantai itu makin lama makin panjang, makin kuat, itu dia akan semakin kuat. Jadi kurang lebih blockchain developer itu, technical developer itu adalah salah satu elemen yang sangat dibutuhkan sebenarnya untuk mengembangkan blockchain Vexanium ini menjadi lebih besar. Ya, jadi seperti itu. Nah ini kita ini di sini saya setelah ini kenapa sih voting BP harus banyak gitu ya? Ya kalau kita tahu sekarang saat ini memang ini saya kasih perbandingan ya antara blockchain Vex dengan blockchain lain ya. Blockchain namanya EOS ini kalau Anda tahu itu peringkat 7 atau 8 ya di CMC. Jadi perbedaannya ini sangat jauh. Kalau kita lihat di sini blockchain Vexanium itu hanya ada 260 juta voting. Jadi 26%. Jadi 26% yang di stake. Nah, dibandingkan dengan blockchain lain EOS itu yang di stake itu ada 600 juta. Atau sekitar hampir 60%. Jadi kesadaran untuk stake itu jauh. Jadi kalau dari EOS itu memang banyak orang stake. Jadi di market itu lebih sedikit. Nah kalau Vexanium jumlah stake sama jumlah di market hampir mirip. Jadi kalau kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi oleh karena itu kita fokusin sekarang untuk mencari bagaimana caranya supaya BP ini jadi lebih banyak. Jadi dengan BP semakin banyak, blockchain akan semakin decentralized ya, dan ini akan semakin bagus, ekosistem akan semakin besar. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah kunci dari gimana Vexanium ini bisa grow lebih baik. Jadi memang ada dari blok produsernya. Jadi kalau BP-nya banyak, itu ekosistemnya akan semakin banyak. Ya, kalau kita lihat di sini jauh sekali. Jadi hampir 3 kali lipat ya. Jadi perbedaan antara Vexanium dengan blockchain EOS itu dari sisi jumlah stake ya. Padahal sebenarnya kalau dari sisi supply itu sama ya. Tapi kalau dari perbedaannya cuma dari sisi stake, jumlah stake dan dari sisi dApp yang ada. Jadi depth-nya kita juga kalah jauh ya. Jadi juga jumlah BP-nya juga masih kalah jauh. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu ditingkatin ya. Nah ini selain ini, oleh karena itu kita terus coba memberikan insentif ke developer ya. Jadi bagi Anda yang bisa membuat dApp ya, pertama kita akan bikin training regular. Jadi sekarang saat ini memang sudah jalan. Jadi kita udah jalan training regular ini sudah jalan. Mungkin akhir bulan ini bakal ada lagi yang umum ya. Jadi kalau yang nggak umum, yang misalkan Anda punya grup developer 5-10 ya kita bisa lakuin. Jadi kita bisa lakuin training developer semuanya online. Jadi dalam waktu 3 jam Anda udah bisa bikin smart contract lah di blockchain Vexanium. Jadi gimana cara install nodes, bikin smart contract, ya. Nah, jadi dalam 3 jam sudah bisa. Jadi kalau mau lebih lanjut mungkin di pertemuan selanjutnya. Jadi ini juga kita, jadi ketika Anda ingin mengikuti program ini juga kita berikan fax sejumlah tertentu dan free resource. Jadi
kayak beli RAM gitu. Jadi Anda bisa mendapatkan RAM di awal. Jadi untuk Anda bisa mendevelop smart contract di blockchain Hexanium. Jadi juga ada beberapa FEX yang Anda bisa stake ya. Jadi ini sebenarnya hanya kemauan. Jadi kalau Anda mau ya kita bisa support ya. Tapi kalau Anda nggak mau ya susah. Jadi yang pertama kali Anda ada kemauan untuk membuat mendevelop aplikasi berbasis blockchain ya, kita bisa bantu support. Ya, lebih seperti itu. Ya ini, nah ini yang ketiga smart contract decentralized finance loan. Jadi ini sebenarnya lagi ngetrend ya saat ini ya di blockchain lain ya khususnya Ethereum dan EOS ini sangat ngetrend DeFi. Namanya DeFi ini singkatan dari decentralized finance ya. Jadi ini kita lagi teliti ya dan smart contract-nya juga sudah hampir selesai. Jadi ini nanti bakal kita publish. Jadi Anda juga bisa membangun aplikasi berbasis blockchain yang seperti ini. Karena sebenarnya kita yakin sih sebenarnya loan itu adalah sebuah kebutuhan yang memang sudah berjalan cukup lama ya. Jadi di blockchain juga sangat ngetrend ya dan konsep di blockchain ini sebenarnya simple ya. Jadi ini kalau Anda bisa lihat aturan pertama, step pertama itu cara loan itu gampang sekali kalau ya menggunakan blockchain ya, atau ini di sini contohnya menggunakan FEX. Ini saya gambarin contoh aja. Jadi sebenarnya kalau Anda bingung ini collaterals ini sepertinya apa sih ya, itu penjaminan ya. Ibaratnya kalau kita bilang ya bahasa Indonesia ya kurang lebih mirip seperti gadai ya. Mirip. Jadi kalau Anda di sini step 1 kita ada namanya CDP smart contract. Apa sih CDP? Yaitu CDP itu collateral debt position. Jadi ini semua berupa smart contract. Anda mendepositkan contoh FEX ke dalam smart contract itu. Itu jadi contoh di sini. Ini saya kasih contoh ya. Jadi contoh misalkan Anda mendepositkan senilai 150 US dollar. Ya, ini contoh pada hari itu contohnya itu 75.000 FEX. Nah, ketika Anda masukin ke dalam smart contract itu yang dijaminkan sejumlah jaminkan adalah 150%. Jadi Anda akan mendapatkan 100 USD ya. Ini kita bilang USD dalam hal token ya. Jadi ketika Anda menggadaikan ya, kalau ke orang Indonesia kita bilang menggadaikan ya. Jadi menggadaikan sebagai jaminan ya. Jadi $150 berupa FEX itu digadaikan ke smart contract, Anda akan mendapatkan balik otomatis terus nilai 100 USD. Jadi 150% collateral ratio. Nah, ini seperti itu. Jadi setelah Anda mendapatkan dolar token itu, ya dolar token itu Anda bisa tukar di banyak ekosistem mungkin nanti. Jadi setelah ini ada terjadi, mungkin pasti banyak ekosistem. Jadi dia dijaminin. Ya, karena orang yang penjamin itu biasanya dapat untung ya dari sisi hedging, dari sisi price-nya. Jadi Anda bisa menggunakan ini untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi setelah cara untuk balikin FEX-nya bagaimana? Nah, Anda harus mendepositkan kembali dolar token yang didapatin tadi ke smart contract. Jadi ke smart contract ini ke CDP untuk menutup kontrak pinjaman tersebut. Jadi ketika Anda mengembalikan 100 USD, Anda akan mendapatkan FEX senilai yang Anda jaminkan kemarin. Ya, jadi misalkan Anda kemarin 2 bulan lalu jaminin FEX 75.000. Nah, ketika Anda balikin ke dalam sistem ini ya, itu Anda akan mendapatkan kembali lagi 75.000. Ya, ini juga tetapi di sini ada fee. Jadi ketika Anda mengembalikan itu akan ada fee yang terjadi. Semua ini ada di smart contract. Jadi memang smart contract ini kan yang membuat ini secara otomatis. Jadi sebenarnya ini juga salah satu peluang ya di masa mendatang ya, khususnya DeFi. Sebenarnya DeFi ini banyak sekali yang contohnya yang bisa kita implementasi ya di kehidupan nyata. Jadi sebenarnya ini salah satunya. Nah, nanti smart kontraknya ini kalau sudah selesai saya bakal publish juga. Jadi kita semua bisa pelajarin sama-sama. Jadi Anda bisa membangun banyak ekosistem DeFi di sini. Jadi bisa bikin penjaminan inilah, penjaminan ini ya. Jadi semuanya ada smart contract. Jadi kita nggak perlu tanda tangan lah, nggak perlu apa nih, nggak perlu pakai metre. Jadi sebenarnya kalau dari smart contract kan kita bisa saling lihat sama-sama. Ya, jadi ini yang sebenarnya salah satu kekuatan dari blockchain. Ya. Jadi ya seperti tadi ya, ini presentasi saya sebenarnya sudah hampir selesai ya. Jadi kembali lagi ke yang tadi ya, di slide yang sebelumnya. Jadi blockchain ini sebenarnya bisa membawa role baru ya pada masa pasca setelah pandemi. Jadi memang ada
Ya karena memang blockchain itu membawa. Ini tadi ada beberapa pertanyaan dari partisipan, sudah ku copy paste di chat, bisa lihat nggak? Oh ya, ini sekarang sesi tanya jawab ya. Jadi kembali lagi ke materi saya yang sebelumnya. Jadi Pak Dani, soal BP Stimulus, programmer nanti kalau pakai Vex dapat support Vex gratis nggak? Ini jawabannya ya. Kalau programmer itu dapat support Vex gratis dengan jumlah tertentu ya. Jadi memang fokusnya Vex-nya itu untuk develop. Jadi bisa digunakan untuk resource, untuk RAM, staking net dan CPU. Ya seperti itu. Jadi programmer juga akan mendapatkan support Vex gratis ya. Jadi Anda tinggal mengisi dan memverifikasi bahwa Anda benar-benar programmer. Ya. Jadi seperti itu. Yang kedua di DeFi-nya nanti seperti apa ya? Saat ini memang di Vex memang sudah ada basic DeFi seperti decentralized exchange dan lain-lain, itu masih basic. Tapi kalau yang simpan pinjam loan itu memang masih dalam proses untuk research dari sisi smart kontraknya. Jadi nanti smart kontraknya bisa dipublish, jadi nanti kalian semua bisa mendevelop itu dengan mudah. Ya ini Roni, apakah platform belajar Indonesia dengan blockchain secara gratis? Ya, saat ini memang masih kita ada di dev.vexanium, itu ada versi Indonesia. Bisa ditanya jawab juga bisa di club.vexanium. Nah itu juga nanti ketika kalau Anda tanya jawab nanti Anda bisa mengikuti webinar yang internal untuk development ya. Jadi untuk modulnya memang sebenarnya sekarang sudah ada. Cuman memang kita belum share ke umum. Jadi nanti kita akan mulai share di grup-grup di website memang targeted di programmer ya. Tadi beasiswa blockchain ya ini ya untuk tadi untuk yang di beasiswa blockchain kita memang ada di sini adalah development program. Jadi kalau jadi yang sekarang jalan itu adalah ketika Anda setelah selesai dalam hal mendevelop aplikasi berbasis blockchain, itu baru kita memberikan reward. Tapi yang sekarang ini juga ada, jika Anda belum ngerti caranya, tapi Anda mau mencoba, ini kita juga kasih support ya berupa RAM, staking, Vex yang berupa net dan CPU juga Anda bisa dapatin. Jadi ini juga ini program ini baru, memang kita yang support untuk programmer yang belum mengerti tentang membangun aplikasi blockchain, kita nanti kasih support juga. Nah ini juga perlu kita adain webinarnya ya. Zoom training, Ratna boleh tahu jadwal Zoom trainingnya Pak? Ini kita untuk jadwal Zoom training ini pertama Anda bisa email ke saya ya, atau nanti email ke Edward juga bisa ditanya, atau Rain juga bisa ditanya. Jadi nanti kita kumpulin. Jadi biasanya yang kemarin itu sekali kumpul itu ada 10 orang ya. Jadi kita kumpulin 5 orang atau 10 orang developer, kita buat jadwalnya, nanti dari situ kita trainingin sama-sama. Memang kalau developer kita memang tidak untuk yang internal, maksudnya untuk yang fokus ya, kita tidak umumin ke publik. Jadi memang kita fokus ke developer itu sendiri. Ya ini cara technical developer untuk bergabung menjadi BP. Ya ini apakah eksekusinya seperti apa? Ya ini ya kita akan mulai dari beberapa developer dulu yang kira-kira sekarang sudah ada ketertarikan. Nanti dari mereka biasanya mereka sudah menjadi BP kan ada mereka akan sharing ini caranya loh. Jadi ini kita yang pasti untuk tiap developer untuk menjadi BP ya emang yang pasti Anda tinggal membuat dev, jadi nanti kita sama-sama ya develop, jadi nanti dari situ hasil dari Anda BP Anda bisa share ke publik ya. Ini sudah ya. Jadi nah ini dari Rain ini, jadi nanti kita juga ada next webinar yang bersama Codepolitan ya, jadi itu lebih ke programmer ya, nanti ditunggu dari Pak Rain. Jadi kurang lebih sih pertanyaannya sih kurang lebih ada di sekitar sini sih, sudah saya jawab ya pertanyaannya semua ya gitu. Oke.
Udah terjawab semua ya kelihatannya. Ada hal lain yang mau disampaikan nggak, Dan, sebelum kita ke topiknya Edo lagi? Tadi materi saya putus sampai mana ya? Di bagian mana ya, Ren? Bagian terakhir ya? Slide terakhir apa ya? Iya, slide terakhir yang terima kasih itu ya, yang pas blockchain bisa membawa itu. Bagian itu ya, yang terakhir ya? Iya, itu sih. Oh ya udah, kalau saya terakhir tinggal tanya jawab aja sih, nggak terlalu penting ya. Dari saya sih cukup sekian, dilanjutin ke Edward ya. Ada pertanyaan dari Arif. Ini ada pertanyaan tentang kaitan Vexanium dengan wabah pandemi. Kalau mau belajar Vexanium atau smart contract lebih teknikal, daftarnya di mana? Ya, kita minggu depan ada webinar teknikal ya, tapi baru dipublish hari Selasa. Nanti kita email blast juga ke semua yang ikut daftar di webinar ini. Kita akan email blast. Pemula tentu saja boleh. Ya. Jadi untuk yang pertanyaan dari Arif ini, wabah pandemi memang mempengaruhi habit ya. Seperti tadi saya di slide saya itu memang habit-habit akan berubah. Jadi memang kedepannya ya harapannya ya memang blockchain ini bisa membawa salah satu solusi ya dari habit yang berubah. Jadi khususnya dari sisi, karena memang semua sekarang udah mengarah ke online. Jadi memang dari setelah pandemi, ya blockchain itu membawa banyak perubahan ya. Karena kita bawa 3 elemen yang tadi saya di presentasi saya itu. Yang pertama memang banyak sekali yang bisa dirubah dari sisi ekosistem blockchain itu sendiri ya. Karena memang sekarang semua mengarah ke online. Ya, seperti itu. Nah, ini ada jadi disiapkan untuk belajar itu apa? Oh ya, pertama minimal harus punya akun Vex ya. Dan, jadi kalau ingin belajar yang pertama sudah mengerti. Jadi kalau memang belum mengerti bikin akun Vex seperti apa ya nanti kita biasa infoin sebelum training itu biasa kita infoin gimana cara buat akun Vex ya. Karena kalau buat ini pertama harus bisa bikin akun Vex dulu baru mengikuti training smart contract. Dan harus ada Linux ya. Linuxnya Linux apa ya? Ya, harus install Linux ya. Jadi nanti bisa, kalau nggak punya Linux bisa pakai, kalau yang pakai Mac sih sudah bisa ya. Jadi kalau nggak punya Linux bisa install VirtualBox. Nanti caranya ada, jadi nanti install VirtualBox di Windows. Jadi Linuxnya Ubuntu 1.8 ya. Jadi itu wajib sih. Untuk detail yang teknikal nanti ikutin kabar dari kita aja tentang webinar bersama Kodipolitan hari Selasa baru akan dipublish jadwalnya.